Di suatu desa terpencil di lereng pegunungan, terdapat sebidang tanah sawah yang luas dan subur. Dulunya milik seorang perempuan tua bernama Nyi Ranti. Ia hidup sebatang kara, miskin dan tidak pernah dianggap oleh para juragan tanah. Namun Nyi Ranti dikenal sebagai sosok pekerja keras. Tiap pagi ia memanggul cangkul, menyiram tanaman, dan menggarap tanah dengan tangannya sendiri, walau tubuhnya kian rapuh termakan usia. Suatu musim kemarau panjang, datanglah seorang juragan tanah bernama Pak Kamil yang menawar sawah Nyai Ranti. Ketika ditolak, ia menurunkan preman untuk mengusir Nyai dari tanahnya sendiri. Hasilnya, sawah itu diambil paksa. Nyai ditinggalkan tanpa makanan, tempat tinggal, ataupun harapan. Di malam terakhirnya, tubuh kurus Nyai merebah di tengah ladang yang tandus, di bawah bulan yang nyaris tak bercahaya. Ia mencakar tanah dan bersumpah dengan suara serak bercampur darah. Takkan ada panen yang berhasil tanpa nyawa. Siapa yang serakah akan kutarik ke bumi ini. Sawah ini akan jadi kuburan mereka. Nyai pun mati dengan mata terbuka, wajahnya mengering seperti tengkorak, dan tubuhnya tertimbun tanah sendiri. Beberapa tahun setelah kematian Nyai, sawah itu menjadi bagian dari milik bersama desa. Pemerintah daerah membantu membukanya kembali sebagai lahan produktif. Sekelompok petani muda, termasuk tokoh utama kita, Robi, memimpin proyek tersebut. Mereka menamai ladang itu Ladang Harapan. Awalnya semua berjalan lancar. Tanah subur, air irigasi mencukupi, dan tanaman padi mulai tumbuh lebat. Namun keganjilan pertama muncul saat salah satu buruh tani, Pak Surip, melihat sosok tinggi kurus berdiri di pematang saat dini hari. Ia tampak mengenakan caping besar dan baju dari karung goni. "Aku kira itu orang mabuk," kata Pak Surip gemetar. Tapi dia mencangkul tanah pakai tangan kosong. Gangguan semakin sering terjadi. Jerami dan bibit hancur setiap pagi. Suara mencangkul terdengar dari tengah ladang saat malam. Anjing penjaga menyala ke arah ladang, tapi tidak ada siapa-siapa. Robi yang tak percaya tahayul menegaskan itu hanya ulah pencuri atau hewan liar. Namun ketegangan memuncak saat seorang petani tamak bernama Darso diam-diam mencuri hasil panen dini dan menyembunyikannya di lumbungnya sendiri. Malam itu, istri Darso berteriak keras. Tetangga menemukan Darso tergeletak di depan lumbung. Tubuhnya membeku, mata melotot, dan tanah memenuhi mulutnya. Tangannya mencengkram karung padi yang basah kuyup oleh lumpur. Di suatu malam, Robi mulai mimpi buruk. Ia melihat sosok wanita berjari panjang mencakul tanah dan berbisik di telinganya, "Kau harus beri aku satu, atau semua akan mati."
Salah satu petani yang percaya akan hal mistis, Mbah Wiro, akhirnya menceritakan legenda Nyai Ranti. Ia menunjukkan bekas kuburan samar di sudut sawah. Di bawah pohon randu besar. Ini tanah terkutuk, nak. Dia tidak mati, hanya menunggu. Namun Robi menolak menghentikan proyek. Ia yakin desa butuh hasil panen. Ia membuat keputusan fatal, menanami seluruh sawah dengan benih terbaik, berharap hasil besar. Pada malam purnama datang, angin berhenti, sawah bergetar, suara cangkul terdengar serempak dari segala arah, seolah tanah sedang dibalik oleh ratusan tangan. Petani mulai hilang satu persatu, dengan jejak tanah basah mengarah ke tengah ladang. Robi bersama 3 orang, Maya, Seno, dan Pak Sarmin, berusaha mencari mereka. Tiba-tiba dari dalam kabut muncul sosok Nyai Setan Sawah. Tubuhnya menjulang, kurus seperti tiang, wajahnya tinggal tulang tertutup kain guni robek, dan dari mulutnya menetes air lumpur. Tangan kurusnya bergerak seperti cakar, menggali dan menarik satu persatu ke dalam tanah. Maya terisak, dia ingin tumbang, kita harus kabur. Robi tak bisa kabur. Ia mendengar suara berbisik dari tanah. Kau yang memimpin, kau yang harus memilih satu nyawa untuk ladang ini. Ia melihat Seno terjatuh, diseret tangan-tangan lumpur. Ia hanya punya satu pilihan, berkorban atau mengorbankan orang lain. Dengan berat hati, Robi berlari ke pohon randu dan mencakar tanah. Ia memanggil Nyai dan berteriak, "Ambil aku saja, biarkan yang lain hidup." Nyai muncul dari dalam tanah. Wajahnya menempel pada tubuh Robi. Matanya menyorot masa lalu. "Janji diterima," bisiknya Nyai. Keesokan harinya, ladang kembali sunyi. Para petani yang selamat pulang dengan luka-luka dan trauma. Namun panen tahun itu berhasil, hasil terbaik sepanjang sejarah desa. Tapi setiap malam, suara mencangkul tetap terdengar, dan siapapun yang mencoba mengambil lebih dari haknya akan mendengar suara berbisik dari tanah.